Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. pada hari ini saya bersama rekan-rekan akan melaksanakan proses coaching. Saya di sini Dede Dahleni sebagai coach. Kemudian di sebelah saya Bapak Aip Yayat sebagai coach dan pengamat adalah Bapak Agi Hamdani. Baik, kita mulai saja proses coaching saat ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Tentunya dalam kesempatan kali ini kita bersama sebelum kita melaksanakan coaching, di sini saya sebagai observer akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan proses pelaksanaan kegiatan kali ini. Ya. Tentunya dalam pelaksanaan coaching nanti di sini saya ada rubrik penilaian terkait dengan percakapan coaching. Kemudian sebelum pelaksanaan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan juga yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Kemudian mungkin kita nanti akan melaksanakan proses coaching. Nah, yang pertama dari proses coaching ini apa kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan dalam prakteknya kali ini? Oh iya, dalam proses coaching nanti yang ingin saya kembangkan dari kompetensi coaching yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, yaitu dengan rasa, yaitu rasa di sini yang sudah kita pelajari ya, yaitu receive, terima, acknowledge, beri tanda, summarize, rangkum, dan as, tanya. Jadi sini ada beri tanda, ada rangkum, ada tanya, ada ya ada tanya, jadi rasa ya, dengan menggunakan rasa. Nah, baik Bu. Kemudian yang kedua, secara spesifik nih Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu capai sebagai coach terhadap coaching gitu kan dalam proses pelaksanaan coaching ini? Ya, yaitu yang tadi ya, yang rasa tersebut ya. Jadi yang spesifiknya itu kita dengan mendengar aktif dengan rasa tersebut Pak ya. Jadi kita dengan yang pertama receive ya, terima, yaitu kita akan menangkap kata-kata kunci ya dari pertama itu. Yang kemudian yang memberi tanda kita mendengarkan dengan anggukan. Kemudian rangkum, kita akan merangkum memastikan pemahaman kita yang sama dengan coach. Kemudian as, tanya, yaitu berdasarkan rangkuman ajuan pertanyaan membuat pemahaman coach lebih dalam tentang situasinya. Jadi dengan mendengarkan aktif dengan ini spesifik dengan rasa itu. Ya, baik Bu, mungkin dari tadi ya Ibu ingin mencapai coaching ini salah satu indikator utamanya yaitu tentang rasa itu ya. Tentunya mungkin dalam proses pelaksanaannya nanti saya akan mengamati, dan setelah pelaksanaan kegiatan ini ada juga nanti pasca percakapan yang mungkin bisa kita diskusikan. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, silahkan Bapak dan Ibu untuk melaksanakan proses coaching dan saya akan mengamati proses tersebut. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam, alhamdulillah Ibu kabar baik. Bagaimana Ibu juga sekarang baik-baik juga? Alhamdulillah Pak, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Baik, sesuai dengan janji kita ya Pak ya kemarin. Hari ini kita akan berbincang-bincang nih sebentar. Iya. Nah, apa nih yang akan Bapak ceritakan pada saya hari ini? Jadi begini ya Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk sharing dengan saya kaitannya dengan permasalahan yang saya sedang hadapi di kelas Bu ya. Iya Pak. Nah, seperti yang Ibu ketahui bahwa selama ini kan saya mengajar di kelas rendah ya Bu. Iya. Sebetulnya saya mengajar di kelas 1. Nah, ada suatu permasalahan yang kami hadapi dalam hal ini, yaitu kami mendapati seorang siswa yang setiap harinya itu diantar oleh orang tuanya. Bahkan kadangkala orang tuanya itu atas permintaan anaknya itu sendiri harus masuk ke dalam kelas mendampingi dia belajar. Iya, betul. Nah, yang menjadi gangguan dan permasalahan bagi kami ya, namun ketika sewaktu-waktu anak itu ditinggal keluar kelas saja ya Bu ya, bahkan mungkin jauhnya dicoba tinggal pulang sendiri, tinggal di kelas, dia itu justru malah menangis Bu. Menangis ya, tidak bisa
kasih itu sama saya ya, pengertian apa-apa, tetap dia itu sejadi-jadinya menangis mau tinggal sama orang tuanya. Nah itu permasalahan itu menjadi gangguan dalam proses pembelajaran kami gitu ya Bu. Itu yang permasalahan yang kami hadapi gitu. Oh iya gitu ya. Jadi di sekolah di kelas Bapak itu karena memang kelas 1 ya Pak ya, masih banyak anak yang selalu diantar orang tua, tapi mungkin permasalahannya orang tua tersebut masuk ke kelas ya Pak ya. Iya iya betul gitu Jadi Bu. Ya, anak Bu, tersebut gitu, Bu. jika ibunya keluar pasti akan menangis. Iya iya gitu Bu. Jadi Ya, mungkin dalam hal ini perlunya ada kemandirian ya Pak ya iya, untuk iya, anak iya. tersebut, karena memang semua yang lain juga mandiri, tidak ada ibunya Iya iya iya. untuk mandiri tersebut. Kenapa yang lain bisa, kenapa dia tidak Iya, bisa? iya, Mungkin iya, seperti itu ya Pak ya. Iya iya gitu Bu. Nah, jika permasalahan Bapak seperti itu, mungkin kira-kira apa yang ingin Bapak hasilkan atau dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya berharap dengan adanya saya mengungkapkan permasalahan saya ini dan mencoba sharing dengan Ibu ya, saya dapat mengatasi permasalahan tersebut di kelas ya. Setidaknya anak itu seperti yang tadi Ibu katakan menjadi sikap yang mandiri, dalam artian ketika ditinggal oleh orang tuanya keluar atau istilahnya tidak diantara ke sekolah pun lebih jauhnya itu anak sudah tidak menangis lagi gitu Bu ya. Jadi anak sudah mempunyai kemandirian pada jiwanya gitu Bu. Oh begitu ya Pak ya. Jadi Bapak ingin mendapatkan suatu solusi agar anak tersebut mandiri di kelas seperti anak yang lainnya ya Pak ya. Iya betul sekali Jadi Bu. tidak tergantung lagi oleh kepada ibunya. Nah menurut Bapak kalau seorang anak yang mandiri itu kira-kira seperti apa Pak? Sebagai contoh kecil saja ya Bu, kaitannya dengan permasalahan saya di kelas, mungkin tidak banyak yang ingin saya harapkan, tetapi inti permasalahannya saya cukup ketika anak itu ditinggal oleh orang tuanya ya, dia itu tidak menangis lagi Bu. Jadi artinya dia itu udah ada kemandirian, tidak tergantung kepada orang tuanya begitu Bu. Ya, oh baik Pak ya. Jadi menurut Bapak ya anak tersebut jika mandiri itu jadi dia harus bisa melakukan segala apapun di kelas, belajar itu selalu sendiri seperti teman yang lain. Benar Bu, benar Jangan Bu, tergantung gitu ya. kepada ibunya. Iya, Karena memang bermasalah juga ya Pak ya, ada orang tua di kelas. Jadi kelas itu sebenarnya kurang kondusif ya Pak ya kalau ada orang tua di kelas. Iya benar Bu. Ya, gitu. Nah menurut Bapak indikator seorang anak yang mandiri itu kira-kira seperti apa ya indikatornya? Ya mungkin kembali lagi ke sumber permasalahan ya Bu. Mungkin indikator yang ingin kami capai terhadap perubahan sikap anak tersebut, maka ketika dia melakukan proses pembelajaran di kelas itu dapat berjalan tanpa harus didampingi oleh orang tuanya gitu ya. Begitulah Bu mungkin harapan kami gitu. Ya betul. Baik, berarti anak tersebut harus bisa beradaptasi juga mungkin ya Pak dengan lingkungan di kelas ya. Tidak menangis karena memang anak-anak di kelas yang lain juga tidak menangis. Jadi harus bisa beradaptasi dengan lingkungan kelasnya supaya juga dia bisa belajar seperti anak yang lain, tidak bergantung pada ibunya dan tidak selalu menangis. Nah, kira-kira dari permasalahan yang Bapak utarakan tadi, apakah ada rencana Bapak ke depannya itu seperti apa? Begini ya Bu, mungkin kaitannya dengan masalah anak tadi itu ya yang sering menangis ketika ditinggal orang tuanya, kami juga terkadang merefleksi diri. Mungkin ada hal lain yang mengakibatkan anak tersebut sampai menangis gitu ya. Nah dalam kali ini kami coba untuk merubah suasana kelas ya Bu, lebih menyenangkan lagi, kemudian lebih terasa nyaman bagi anak-anak sehingga akan menimbulkan suasana akrab antara teman yang satu dengan yang lainnya. Mungkin itu istilahnya rencana kami itu ingin selain tadi itu yang diungkapkan tadi itu ingin merubah suasana kelas supaya bagaimana kelas itu menyenangkan bagi siswa gitu Bu. Baik sekali Pak, rencana Bapak itu dalam membuat suasana kelas lebih nyaman, mungkin anak-anak juga akan lebih senang ya di kelasnya. Betul Bu ya. Belajar mereka juga akan ya agak sedikit terhibur mungkin dengan suasana kelas yang berbeda mungkin ya. Mungkin selain dari apa merenovasi atau memperbaiki suasana kelas, apa masih ada lagi yang lainnya Pak, rencana yang lainnya? Mungkin rencana yang lainnya selain tadi menciptakan lingkungan kelas yang nyaman ya Bu, kemudian tentunya memunculkan rasa senang bagi anak-anak kami. Tentunya kami juga akan mencoba
menciptakan strategi pembelajaran untuk memancing supaya anak itu tidak jenuh melakukan pembelajaran di dalam kelas itu. Nah, mungkin dalam hal ini kami akan mencoba mengkolaborasikan antara strategi pembelajaran itu dengan permainan atau nyanyian, Oh, iya. sehingga anak itu akan lebih termotivasi, lebih semangat lagi ya untuk mengikuti pembelajaran gitu, Oh, Bu. baik sekali itu Pak, bagus Pak ya. Nah, nanti rencana Bapak itu bagus ya untuk menghias kelas ya, merubah suasana kelas supaya menjadi nyaman kepada anak dan juga akan membuat strategi pembelajaran yang lebih baik lagi ya mungkin dalam rencana Iya, iya, Bu. pembelajaran. Nah, untuk rencana Bapak ini dalam menghias kelas dan melaksanakan pembelajaran tersebut, apakah mungkin Bapak pasti akan memerlukan bantuan orang lain ya Pak ya? Kira-kira siapa yang akan membantu Bapak? Memang betul, Bu, ya. Jadi mungkin dalam pelaksanaannya rencana yang saya rencanakan itu tentunya memerlukan bantuan dari orang lain. Nah, dalam hal ini mungkin kami akan mencoba untuk meminta saran dan masukan dari rekan sejawat di sekolah, Iya. dan tak lupa juga mungkin kami akan meminta masukan juga dari anak-anak langsung gitu ya, Iya. istilahnya apa yang menjadi kemauan mereka gitu ya, sehingga mereka itu kita dapat menyesuaikan dengan kebutuhan mereka gitu. Iya, iya. Ya mungkin aja anak tidak jenuh atau istilahnya merasa menyendiri karena ditinggal orang tuanya, karena kita tentunya harus mengetahui dulu kebutuhan siswa itu seperti apa Oh, gitu iya. ya. Mungkin kami juga akan mencoba menjalin komunikasi ya dengan siswa juga gitu, Bu. Iya, iya. Bagus, Pak, rencana yang akan Bapak laksanakan tersebut ya. Memang, dalam hal ini suatu permasalahan itu harus direncanakan dengan matang agar, permasalahan yang kita hadapi ini akan, tercapai dengan baik. Nah, dari rencana tersebut, kira-kira kapan ya Bapak akan melaksanakan rencana tersebut? Mungkin kami akan melaksanakan secepatannya, Bu, ya. Mungkin diawali dengan kami melakukan komunikasi juga dengan orang tuanya ya, Iya. kaitan memberikan pemahaman bagaimana kita memberikan kemandirian kepada anak Iya. ya, di antaranya itu. Ya, di antaranya diusahakan untuk tidak ditunggu di dalam kelas gitu ya. Iya. Nah, kemudian harapan kami selanjutnya mungkin anak tersebut dengan adanya perilaku atau perlakuan seperti itu, nantinya ketika ditinggal oleh orang tuanya itu tidak menangis lagi ya, Bu, ya. Iya. Tidak menangis lagi, kemudian kami juga seiring dengan usaha-usaha itu, kami juga akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, melakukan pembelajaran, strategi pembelajaran yang bervariatif ya, Bu, ya. Iya. Istilahnya yang tidak menimbulkan rasa jenuh kepada anak didik Iya. kami gitu, Bu, Iya. ya. Bagus sekali, Pak, ya. Iya, baik. Saya sangat antusias antusias sekali, Pak, ya, melihat rencana Bapak yang akan dilaksanakan. Ya, kesimpulannya itu Bapak akan memperbaiki suasana kelas, akan memberikan strategi pembelajaran yang menyenangkan dengan berbagai strategi pembelajaran agar anak, dapat belajar dengan nyaman berupa permainan-permainan dan sebagainya. Kalau memang anak kelas 1 itu memang masih sering, masih suasana bermain ya, Pak, ya, Iya iya, Bu, dalam iya betul, belajar. Bu, ya. Jadi anak tersebut mungkin bisa dialihkan perhatiannya, tidak selalu teringat kepada ibunya ya, Pak, ya? Iya iya gitu, Bu, Jadi ya. tidak menangis ya. Iya. Terima kasih, Pak, atas, eee, apa, eee eee, apa, percakapan kita kali ini. Nah, nanti, dari hasil rencana yang Bapak laksanakan nanti, untuk hasilnya mungkin, saya bisa melihat ya hasilnya nanti minggu depan ya, Ya insyaallah, Bu, untuk ya ya. kelas yang sudah diperbaiki, Iya dihias, iya dibuat indah iya dan iya dengan perbaikan RPP dengan iya menerapkan strategi pembelajaran tersebut ya. iya Nanti iya. minggu depan mungkin bisa ketemu lagi ya kita ya? Ya, insyaallah, Bu, pelaksananya mungkin sesuai rencana kami akan secepat mungkin minggu depan akan kami laksanakan. Tentunya mungkin sebelumnya seperti tadi persiapan-persiapan kami akan menghiasi kelas, kemudian menyiapkan strategi pembelajaran. Nah, tentunya mungkin kami yang lebih dahulu disiapkan tentunya langkah-langkah awal dulu yang kami tuangkan dalam suatu rencana pembelajaran Iya. ya kaitannya dengan RPP. Iya betul, Nah, Pak. coba kami akan menyiapkan RPP-nya sesuai dengan rencana-rencana yang akan kami laksanakan tersebut, Bu. Iya. Aduh Bapak sangat bagus sekali ya itu rencananya, mudah-mudahan rencana yang akan Bapak laksanakan tersebut
akan memperoleh solusi yang terbaik dari permasalahan yang sudah Bapak utarakan tadi ya, dari Iya. percakapan kita. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan agar Bapak dapat melaksanakannya dengan baik. Amin, Itu amin. saja mungkin Pak ya. Terima Iya. kasih ya Pak ya. Iya, sama-sama Ya, Bu. Saya juga Assalamualaikum ucapkan terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, barusan kita sudah melaksanakan proses coaching, Ibu sebagai coach dan Pak Aep sebagai coachee. Namun sebelumnya ada hal yang ingin saya tanyakan dulu kepada Ibu, barusan terkait dengan proses coaching ini, sejauh mana ketercapaian pengembangan yang ingin dicapaikan Ibu terkait dengan proses coaching barusan? Ya, dari indikator ketercapaiannya, yaitu mengembangkan kompetensi coaching itu dari mendengarkan aktif tadi ya, yang sudah saya rencanakan di awal, bahwa saya akan mengembangkan tentang mendengarkan aktif dengan rasa itu ya. Jadi dari permasalahan yang diutarakan oleh coach ini, dengan mendengarkan aktif tersebut, dari proses coaching tadi diharapkan solusi yang permasalahan yang tadi diutarakan dapat diselesaikan dengan baik dan tercapai dengan baik. Ya. Baik, tentunya dari tadi yang Ibu sampaikan, berikut juga saya punya beberapa catatan terkait dengan hasil observasi proses pelaksanaan coaching Ibu Bapak. Iya. Dari mulai awal, kalau saya mencermati, permasalahannya itu ada anak yang menangis Iya. pada saat belajar, kemudian anak tersebut setiap kali ditinggal orang tuanya pasti menangis. Kemudian di sini Bapak dan Ibu melakukan percakapan bagaimana mengatasi permasalahan tersebut sehingga anak tersebut mampu menunjukkan sikap kemandirian serta tentunya hal ini sebagai bentuk solusi apa yang memang ingin ditawarkan dalam mencapai hal tersebut. Tadi sudah disampaikan bahwasanya coach itu mengangkat ide-idenya, gagasannya seperti akan membuat nyaman ruangan kelas, kemudian juga membuat suasana kelas menyenangkan, menghias kelas, dan tentunya merubah strategi pembelajaran yang lebih inovatif, menyenangkan, dan juga dapat meningkatkan motivasi dari anak tersebut. Kemudian dari Ibu sebagai coach tentunya dari apa yang saya amati tadi bersikap sebagai pendengar yang baik, kemudian mampu menggali potensi dari coach dan tentunya alur tirtanya pun dari mencapai tujuan, identifikasi, rencana aksinya, serta tanggung jawab yang menjadi komitmen dari coach sudah nampak jelas dalam percakapan tersebut. Mungkin satu pertanyaan terakhir dari apa yang sudah kita laksanakan kali ini, kompetensi apa sih yang kira-kira ingin dikembangkan gitu berdasarkan hasil coaching yang barusan dilaksanakan? Kompetensi yang ingin lebih dikembangkan mungkin dari di sini kita akan lebih mengembangkan lagi tentang kolaborasi ya Pak ya. Jadi dalam hal ini, dalam menyelesaikan permasalahan Bapak ini, bahwa kita benar-benar harus berkolaborasi dengan orang tua, dengan siswa, dan juga dengan rekan sejawat, juga kepala sekolah di sekolah. Karena untuk menyelesaikan masalah ini kita tidak mungkin berjalan dengan sendiri ya. Jadi kita benar-benar harus koordinasi dengan orang tua. Karena mungkin di kelas rendah itu sangat memerlukan orang tua. Mungkin kolaborasi itu Pak yang akan lebih dikembangkan. Baik, nampaknya mungkin pertama kolaborasi tentunya juga komunikasi yang efektif ya Bu dari berbagai stakeholder sehingga proses coaching ataupun permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan kita dapat terselesaikan dengan baik. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai pengamat. Mungkin dalam proses kali ini kita semua terkhusus mungkin saya juga dapat belajar banyak. Tentunya sebagai seorang pendidik kita harus mampu tidak hanya menjadi guru tetapi juga harus tadi mampu menjadi coaching dan mampu menjadi membantu intinya mencarikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar dunia kita yaitu dunia pendidikan. Terima kasih, semoga kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Amin. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah proses coaching yang telah kami laksanakan. Mudah-mudahan dari pengalaman proses coaching sekarang ini akan membawa suatu pencerahan dalam pembelajaran kami di sekolah masing-masing agar memperoleh
tujuan yang kita harapkan dan semua permasalahan akan mendapat solusi yang terbaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aib Yayat sebagai coach, dan ini dengan Ibu Dede sebagai coach. Dan alhamdulillah kami sudah ditemani oleh rekan kami Pak Ganjar selaku observer ya, untuk mengamati pelaksanaan coaching yang akan kami laksanakan pada kesempatan ini. Dan mudah-mudahan dengan adanya pelaksanaan coaching ini akan menjadi inspirasi dan tambahan wawasan kami ketika menghadapi permasalahan di sekolah, khususnya dengan menghadapi rekan sejawat maupun dengan siswa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah. Oke, dalam kesempatan ini kita akan melakukan proses coaching ya Pak. Iya, Bapak sebagai Pak. coach dan Ibu sebagai coaching. Iya. Oke, sebelum melakukan proses coaching ini, saya akan menyampaikan bahwa ada rubrik penilaian ya, yang terdiri atas pra supervisi, observasi, dan nanti pasca percakapan. Iya, Pak. Yang dimana ini merupakan suatu rambu-rambu ya atau pedoman dalam Bapak melakukan proses coaching ini. Ya. Jadi Bapak akan memperdayakan ya potensi yang dimiliki oleh coaching ini. Nah, yang pertama itu yang akan saya tanyakan adalah kompetensi coaching apa sih yang hendak Bapak kembangkan ini, dan bagian yang spesifik yang apa yang akan dikembangkannya itu. Baik Pak, mungkin dalam proses coaching ini adapun kompetensi yang akan kami kembangkan ya kaitannya dengan menggali kompetensi yang ada pada coach. Yang pertama mungkin timbul dulu dari kompetensi yang dimiliki oleh coach itu sendiri, kaitannya dengan menghadirkan ya kesadaran penuh sehingga kita memposisikan untuk sebagai pendengar aktif, artinya kita untuk memperhatikan dan mengamati serta menelaah apa-apa yang menjadi sumber permasalahan dari coach kita ini, sehingga kami sebagai coach dapat menangkap suatu kata kunci yang mungkin dapat kami jabarkan, yang nantinya harapan kami dapat memunculkan, dapat memancing solusi-solusi yang timbul dari coach itu sendiri, Pak. Baik. Sebelum proses coaching ada satu pertanyaan lagi Pak. Indikator yang seperti apa sih yang Bapak hendak tetapkan dalam ini untuk sebagai tujuan pengembangan yang diinginkannya? Mungkin kalau untuk indikator ketercapaian dalam hal ini kami terfokus pada bagaimana kami memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang kaitannya sehingga coach itu dapat terpancing atau dapat memunculkan atau menumbuhkan ide-ide yang timbul dari dirinya sendiri untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi pada intinya dalam kompetensi ini kami akan memfokuskan diri bagaimana kami memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach tersebut. Baik, silahkan ya untuk mengefektifkan waktu Bapak dan Ibu untuk melakukan proses coaching. Semoga lancar ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak. Sebaliknya Bapak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, hari ini saya masih ada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Nah, ngomong-ngomong Bu, mungkin dalam kegiatan kali ini kita ngobrol sebentar. Kira-kira apa nih yang ingin Ibu sampaikan dalam kesempatan ini Bu? Baik Pak, begini. Sebenarnya di kelas saya nih ada seorang murid perempuan Pak, Iya. yang beragama berbeda dengan teman-teman lainnya di kelas. Iya. Jadi di kelas Ibu itu ada beberapa siswa yang mempunyai agama yang berbeda gitu. Iya, Pada betul. intinya mungkin Bu itu adanya keberagaman ya Bu. Iya. Dan mungkin keberagaman itulah mengundang permasalahan yang tentunya mengganggu proses pembelajaran yang Ibu laksanakan mungkin seperti Iya, itu betul, ya Bu. Pak. Nah,
permasalahannya apa ya? Permasalahannya ya, Ya. yaitu ada jadi murid tersebut memang cuma seorang ya Pak ya, Iya, iya, iya. perempuan. Jadi dia itu menjadi bahan olok-olokan murid laki-laki. Mungkin ya Iya, di iya, iya. antaranya kan mungkin dia tidak menggunakan kerudung ya ke Iya, iya. sekolah, sehingga dia berbeda dari teman yang lain. Iya. Sehingga murid tersebut merasa minder dan Oh. sering tidak masuk sekolah. Ya. Padahal itu ibunya, orang tuanya itu selalu menghubungi saya juga ya melalui WA. Iya, iya, Dia iya. sering seperti curhat gitu ya, menceritakan permasalahan anaknya. Karena memang kalau pulang sekolah kadang-kadang dia nangis di sekolah itu, katanya begini-begini, anak laki-laki mengejeknya. Jadi mereka itu tidak mau menerima anak tersebut kalau dalam berkelompok dan apapun selalu dianaktirikan mungkin ya di antara Iya, iya, teman-temannya. iya. Orang tuanya juga malahan sampai mengeluh, "Ini bagaimana Bu masalahnya?" Malahan pernah ke sekolah juga ibunya. Itu anaknya malahan sampai ingin pindah sekolah, Pak. Oh. Jadi saya bingung ini permasalahannya, Oh, gitu. gitu. Cukup rumit juga ya Bu permasalahannya. Tadi Ibu juga mulai dari anak tersebut suka curhat sama orang tuanya sampai Iya, nangis-nangis ya karena suka diejek oleh teman-temannya ya gitu ya. Nah, mungkin Bu dari percakapan kita hari ini ya Bu ya, mungkin ada sesuatu yang ingin Ibu dapatkan ya kaitannya dengan permasalahan yang Ibu hadapi hari ini. Nah, kira-kira murid tersebut yang ada di kelas itu agar mau menerima perbedaan itu, kira-kira apa yang ingin Ibu lakukan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan itu gitu? iya. Jadi saya ingin anak tersebut diterima oleh semua ya, khususnya untuk Iya, anak iya, iya. laki-laki di kelas, jangan dibeda-bedakan sehingga Iya, mereka iya. mau belajar bersama, berkelompok, bekerja sama dalam pembelajaran tanpa ada kata-kata yang menyinggung perasaan murid Iya, tersebut. iya, iya. Seperti itu Pak di antaranya. Kemudian mmm, untuk ini Pak, untuk langkah rencana saya, Iya, iya. yang pertama mungkin saya harus memberikan dulu pengertian dan pemahaman kepada semua murid di kelas saya, Iya. bahwa yang namanya berbeda agama itu sebenarnya bukan hal yang baru ya di Indonesia. Iya, iya, Karena iya. kan di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui, di Iya. antaranya yang 6 itu anak tersebut juga kan berbeda. Iya, Jadi iya, iya, iya. saya harap dengan memberikan pengertian dan pemahaman tersebut kepada semua, mereka mengerti dan paham bahwa agama anak tersebut juga diterima di Indonesia, tidak boleh dibeda-bedakan. Iya, Kemudian iya, iya, iya. mungkin saya juga harus menerapkan tentang pengamalan Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima dengan Iya, butir-butir Pancasila itu ya Pak ya, dari iya, iya, mulai iya. sila ketuhanan yang Maha Esa dan selanjutnya bahwa setiap manusia itu diciptakan oleh Tuhan itu sama ya. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman yang berlainan suku dan agama dan sebagainya. Jadi saya harapkan dengan pemahaman itu minimal mereka mau menerima, mata hatinya terbuka bahwa hal seperti itu jangan dibuat suatu permasalahan. Dan saya juga ingin menyampaikan kepada mereka, dulu ketika saya sekolah di SD juga sama Pak. Saya dulu Iya, iya, itu iya. sekolah, teman-teman di kelas juga beragam agamanya, Oh, iya, iya. tidak hanya satu agama Islam saja. Jadi saya rasa bukan suatu permasalahan. Saya dulu biasa rukun dengan teman, saling Iya, menghormati, iya, iya. tidak pernah ada permasalahan sedikit pun. Makanya sekarang melihat anak-anak saya di kelas kok seperti itu. Jadi mungkin mereka belum paham tentang Pancasila itu seperti apa dalam keberagaman. Kan Iya, iya. ada Bhinneka Tunggal Ika juga ya Pak ya, Iya, iya, iya. semboyan Indonesia itu bahwa mereka itu harus menerima walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua. Itu untuk rencana saya kepada anak-anak ya Pak ya, dari Iya, mulai iya, iya. pemahaman, pengertian, dan menerapkan pengamalan Pancasila. Nah, selanjutnya juga saya dalam pembelajaran mungkin saya harus menerapkan ini Pak di RPP saya tentang pembelajaran sosial emosional mungkin ya Pak ya. Oh, iya, Jadi iya, iya. saya juga benar-benar harus menerapkan hal seperti itu karena mungkin harus dirubah RPP saya ya Iya, iya, iya. untuk supaya ada lebih perbaikan lagi. Mungkin seperti itu Pak. Oh. Wah, kalau menurut saya itu udah ide-ide bagus loh, Bu. Dari tadi rencana Ibu melakukan upaya-upaya pemahaman kepada Iya siswa Pak. kaitannya dengan keberagaman. Kemudian tadi Ibu juga mengaitkan dengan pengalaman Ibu sewaktu dulu di sekolah ya, Iya, memang mengalami permasalahan yang sama ya, adanya iya, keberagaman agama di kelas itu ya. Nah, itu udah cara-cara bagus ya, merupakan terobosan-terobosan Ibu ketika
ingin menyelesaikan permasalahan yang ibu Iya, sekarang Pak. hadapi. Iya. Mungkin pada intinya ibu yang diharapkan selain dapat mendapatkan solusi itu, ibu ingin mencapai proses pembelajaran yang kondusif Iya, di kelas betul, ya, Pak. ya. Iya, betul, Pak. Kemudian anak-anak adanya kerukunan antara Iya, satu yang betul, Pak. lainnya ya. Kemudian ibu juga tadi mengatakan akan memperbaiki sampai ke proses persiapan proses pembelajaran Iya, kaitannya betul, dengan Pak. perbaikan RPP ya. Iya. Nah, memang menurut saya itu hal yang baik, Bu, karena Iya, kita betul, tidak Pak. akan bisa melaksanakan proses pembelajaran tanpa persiapan yang matang. Itu Iya. memang menurut saya memang itu harus Ibu realisasikan Iya, sesuai Pak. dengan Ibu rencanakan. Nah, cuman mungkin ya Bu, kira-kira untuk melaksanakan rencana yang udah Ibu paparkan tadi, tentunya Ibu tidak bisa bekerja sendiri Iya, Pak, kaitannya betul. dengan pelaksanaannya. Nah, kira-kira hal apa atau bantuan siapa yang Ibu lakukan atau Ibu minta bantuannya dalam pelaksanaannya gitu. Oh, iya. Untuk RPP, Pak, saya mungkin akan meminta bantuan rekan sejawat ya, Pak. Ada Pak Aceh di sekolah saya Ya, untuk memperbaiki RPP yang akan saya terapkan pembelajaran sosial emosional tersebut. Dan ya, ya. untuk pemahaman pengertian kepada siswa itu mungkin itu akan saya lakukan sendiri Iya, karena iya, itu iya. mungkin saya sudah ada ininya, Pak, ya, Iya, iya. materinya yang sudah saya siapkan. Oh. Kira-kira rencana Ibu itu akan Ibu realisasikan kapan? Kalau untuk ini, Pak, memang harus secepatnya, Pak, ya, Iya, karena iya. hal ini sangat rentan kalau memang dibiarkan mungkin kasihan anak itu yang satu orang itu mungkin dia itu mungkin akan mogok sekolahnya, dia Iya, tidak iya, mau iya. sekolah dan sebagainya, dan anak-anak lain yang juga supaya diberi pelajaran supaya mereka mengerti. Iya, iya. Jadi kalau untuk RPP insya Allah besok lusa akan Mhm, saya mhm. diskusikan dengan Pak Aceh, Iya, saya iya. mohon bantuannya, dan untuk pemahaman dan pengertian kepada anak-anak di kelas itu secepatnya besok juga bisa, Pak, saya lakukan itu untuk pemahaman kepada siswa. Oh, alhamdulillah, Bu. Itu merupakan rencana gerak cepat dari Ibu ya. Iya, Dan mudah-mudahan saja segala apapun yang sudah Ibu rencanakan dari mulai perbaikan RPP, kemudian pemberian pemahaman kepada siswa, itu nantinya akan membuahkan hasil sesuai yang Ibu harapkan ya. amin, ya, Dan Pak. mudah-mudahan solusi-solusi yang Ibu ambil nantinya mendapatkan dukungan dan motivasi dari rekan yang lainnya, Iya, Pak. sehingga terjadi suatu kolaborasi dan kerjasama yang baik di antara Iya. rekan Ibu di sekolah Iya, ya. betul, Pak. Terima kasih ya, selamat Bu Dede ya, selamat Iya, iya, melaksanakan rencananya iya. dan semoga berhasil. Nah, jangan lupa nanti kalau seandainya nanti pelaksananya itu udah Ibu lakukan, hasilnya kasih tahu saya ya Iya, Pak, bagaimana hasilnya betul. gitu ya. Terima kasih, Pak, atas saran-sarannya. Ya, ya. Mudah-mudahan rencana yang saya buat ini akan mendapatkan solusi yang terbaik. Iya, Ya. sama-sama ya Bu Dede ya. Iya. Sekian saja ya Bu Dede. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah proses coaching yang Bapak dan Ibu lakukan ya telah berjalan dengan lancar. Saya ucapkan selamat. Secara keseluruhan untuk alur Tirta telah terlaksana ya secara terstruktur dari mulai tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi sampai ke tahap tanggung jawab juga telah terlaksana dengan baik. Adapun permasalahannya yang dikemukakan oleh coach ini adalah seorang siswa di kelas yang dikucilkan oleh teman-temannya karena berbeda agama ya. Jadi menganut agama yang tidak mayoritas sehingga teman-temannya pun tidak mau bergaul dengannya. Nah, ini dari segi fisik mungkin penampilannya yang berbeda, dari cara juga bersosialisasi juga mungkin tidak seragam ya. Baik. Nah, di sini ini coach sudah bisa membawa proses coaching ini secara mengalir begitu saja, tidak ada kecanggungan. Juga seorang coach ini telah mampu memberdayakan coachingnya itu untuk memaksimalkan segala potensi yang dimilikinya dalam menangani masalah tersebut ya. Coach juga telah mendominasi pembicaraan karena pada dasarnya proses coaching merupakan optimalisasi potensi, jadi bukan mentoring, langsung diberitahu untuk solusi dari permasalahan yang terjadi. Nah, coach ini tadi Ibu mengemukakan beberapa upaya ya untuk menangani masalah tersebut. Yang pertama adalah memberikan pemahaman ya atau pengertian bahwa Indonesia itu menganut beberapa agama, mengakui ada 6 agama ya diakui di Indonesia. Yang berikutnya yaitu adalah optimalisasi pengamalan sila Pancasila, bahwa dalam Pancasila itu kita harus mengakui keberagaman ya. Salah satunya adalah keberagaman beragama. Berikutnya juga Ibu menyampaikan bahwa gurunya juga pernah punya pengalaman ketika sekolah dulu
memiliki teman yang berbeda agama, tapi tidak dijadikan suatu permasalahan. Yang berikutnya adalah ke ranah pembelajaran, Ibu akan memperbaiki RPP ya, memperbaiki RPP agar terintegrasi secara sosial dan emosional dengan cara meminta bantuan rekan sejawat. Nah, dengan coach ini, dengan Bapak sebagai coach telah berperan secara profesional untuk menuntun coachingnya, mengemukakan ide-ide kreatif, ide-ide yang solutif terhadap permasalahan yang sedang dialaminya. Coach juga, Bapak sebagai coach telah membawa suasana coaching ini dengan serius tapi santai ya, sehingga coach ini tidak sungkan-sungkan untuk mengemukakan idenya. Oke, yang ingin saya tanyakan terakhir adalah tadi kan Bapak udah menetapkan indikator ketercapaiannya ya, beserta kompetensi yang telah dikembangkan ya. Nah, indikatornya kira-kira sudah tercapai atau belum, Pak? Terus kompetensi yang sedang dikembangkannya apa lagi? Mungkin ada kompetensi lain. Terima kasih Pak Ganjar ya atas pertanyaannya. Mungkin kaitannya dengan proses coaching yang barusan kami laksanakan. Tadi ada beberapa kompetensi yang ingin kami kembangkan, khususnya saya sebagai coach ya, terhadap coaching. Nah, itu seperti yang sudah tergambarkan tadi pada proses coaching itu sendiri, bahwa dengan kita memperhatikan dan mendengarkan secara penuh apa yang menjadi keluh kesah daripada coaching, sehingga kita dapat menangkap apa yang menjadi kata kunci yang seandainya nantinya bisa memunculkan solusi-solusi atau gagasan-gagasan untuk mengatasi permasalahan itu. Dan alhamdulillah menurut kami kompetensi yang utama ketika kita mendengarkan, yang berposisi sebagai pendengar aktif terhadap keluh kesah dari coach kita, dan alhamdulillah tadi sudah dapat memunculkan ide-ide dari coach itu sendiri, kaitannya dari yang pertama ya, melakukan atau memberikan pemahaman kepada peserta didik, kemudian dia juga melakukan istilahnya mengaitkan dengan pengalaman pribadinya ketika dulu sewaktu sekolah ya, mengalami persamaan masalah yang sama, itu adanya keberagaman, namun itu juga dijadikan penguatan ya kepada anak didiknya, supaya jangan dijadikan suatu permasalahan atau suatu hal-hal yang menimbulkan timbulnya atau tidak terjalinnya suatu persatuan dan kesatuan di kelas gitu. Kemudian tidak sebatas itu juga, tadi coach itu juga memunculkan lagi rencana-rencana lainnya, karena mungkin rencana-rencana yang tadi saya paparkan dan didapat dari coach itu sendiri tentunya memerlukan persiapan gitu ya Pak. Nah, persiapan-persiapan itu mungkin pada intinya ketika dalam proses pembelajaran kita terfokus pada persiapan pelaksanaan pembelajaran. Dalam hal ini kita dalam persiapan RPP-nya ya gitu. Dan tadi kita sudah mendengar juga bagaimana Ibu Dede ini akan mempersiapkan RPP-nya itu semaksimal mungkin, sehingga dapat mensimpulkan suatu rencana pembelajaran yang berdiferensiasi kaitannya dengan adanya pengembangan jadi sosial emosional. Dan menurut saya memang itu adalah kompetensi-kompetensi yang harus dikembangkan kaitannya untuk memperbaiki dan menyelesaikan permasalahan seperti yang Bu Dede tadi kemukakan. Mungkin itulah yang saya tangkap dari pembicaraan coaching tadi, Bu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan coaching ini menjadikan suatu ajang ya dalam refleksi diri, pengembangan diri, juga dapat meningkatkan kapasitas ya kita sebagai seorang guru yang profesional. Ya. Baiklah rekan-rekan, mungkin proses coaching antara saya dengan Ibu Dede dicukupkan sekian, dan mohon maaf mungkin dalam pelaksanaannya tentunya masih ada kekurangan yang mungkin perlu kami lengkapi. Dan mudah-mudahan saja kedepannya ini menjadi bekal bagi kami dalam melengkapi dan menjadi tambahan wawasan dan ilmu ketika kami menghadapi permasalahan apapun di sekolah kelak kita. Sekian saja, mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan saya Ayep Yayat. Dalam kegiatan coaching ini saya berperan sebagai coach, dan rekan saya ini
Pak Ganjar berperan sebagai coach. Dan alhamdulillah dalam kegiatan coaching ini kami telah ditemani oleh rekan kami sebagai observer, yaitu dengan Ibu Dede. Terima kasih Bu Dede. Mudah-mudahan dengan kegiatan coaching ini, penyampaian permasalahan yang kami hadapi masing-masing mendapatkan apa solusi yang terbaik untuk mengatasinya, dan mudah-mudahan juga kegiatan ini berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kami melakukan kegiatan coaching ini. Baik, sebelumnya saya akan berdiskusi dulu dengan coach ya Pak Aep ya. Nah Ya, di Bu. sini ada hal-hal yang akan saya amati, yaitu prasupervisi, kemudian ketika observasi dan pasca percakapan. Nah di sini apa yang akan coach kembangkan dari kompetensi coaching? Terima kasih Bu Dede. Harapan kami dengan melakukan kegiatan coaching ini tentunya ada suatu tujuan ketercapaian yang ingin kami capai kaitannya dengan coaching, yaitu adanya kesadaran penuh Ya. dalam artian adanya mendengarkan secara aktif ketika kita mendengarkan dan menanggapi apa yang menjadi permasalahan dari coaching kita, dan sehingga kita dapat memberikan perhatian yang sepenuhnya kepada coaching, dan kita mencoba untuk menggali potensi coaching itu sendiri ketika untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya di sekolah gitu Bu. Ya. Termasuk indikator ketercapaian dari kompetensi coaching tersebut ya Pak ya, yang tadi mendengarkan anak Iya, itu iya, ya. Bu, ya. Jadi tujuan ketercapaiannya adalah untuk tadi Mendapatkan solusi ya Ya, ketika baik. mengatasi permasalahan Oh, iya, yang baik. dihadapi oleh coaching. Ya. Terima kasih, mungkin itu hanya perencanaan yang akan dilaksanakan ketika Bapak coaching ya. Sekarang silakan proses coachingnya dengan Bapak Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ganjar. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Pak. Sore Pak, alhamdulillah kabar baik juga ya Pak. Bagaimana kabar proses pembelajaran tadi di kelas Pak? Alhamdulillah Pak, untuk pembelajaran di kelas tadi berjalan dengan lancar. Oh, iya, Namun ada satu masalah ya Pak yang Iya, iya. membuat saya itu kepikiran. Ya saya ingin berkonsultasi dengan Bapak, ingin memberikan apa? Ingin berbagi, ingin sharing untuk mendapatkan hasil atau solusi yang terbaiknya seperti Oh, apa. iya. Ya itulah Pak, kemarin kan Bapak ngobrol sama saya mau ketemuan secara empat mata ya, kaitannya dengan ada yang sesuatu yang ingin Bapak sampaikan. Cuman mungkin permasalahan apa dalam kegiatan ini yang ingin Bapak sampaikan pada kegiatan ini Pak? Jadi begini Pak, di kelas saya itu kelas 5 ada seorang siswa Iya. namanya itu Dani. Iya, ya. Dani itu akhir-akhir ini saya lihat yaitu kurang percaya diri. Oh ya. Jadi bagaimana ya, sayang gitu Pak, sebenarnya dia itu memiliki potensi yang lebih, terutama di bidang matematika, dan Oh, itu iya, iya. memiliki kemampuan yang unggul dibandingkan dengan teman-temannya. Iya. Namun ya itu yang menjadi ganjalannya, dia kurang percaya diri, dia tidak mau gitu menampilkan potensi dirinya. Oh jadi gitu ya Pak. Jadi maksud Bapak untuk sharing dengan saya hari ini untuk menyampaikan permasalahan Bapak di kelas. Ya tadi yang seperti yang Bapak katakan bahwa Bapak mempunyai seorang siswa yang bernama Dani tidak mempunyai kepercayaan diri. Betul Pak. Nah, kalau boleh tahu Pak, kira-kira bagaimana Bapak bisa menyimpulkan bahwa murid Bapak itu tidak mempunyai kepercayaan diri gitu Pak? Jadi begini Pak, ketika di kelas ya, ketika pembelajaran, saya bertanya secara klasikal kepada semua siswa. Iya, Dani itu seperti ingin menjawab, iya, tetapi dia tidak berani mengacungkan tangannya, itu entah karena dia malu atau karena dia takut salah untuk Oh iya, menjawabnya. iya, iya. Lalu ketika saya
beri pertanyaan secara Iya, iya. terarah, khususkan kepada dia menjawab, Pak. Tapi suaranya itu pelan sekali. Oh, Ya gitu ya. walaupun jawabannya itu benar, tapi Iya, dia iya. cara bicaranya itu seperti ya ragu-ragu, tidak menunjukkan apa ya, kepercayaan dirinya, ya seolah-olah takut salah saja seperti itu, Pak. Oh, gitu Selain ya. itu ya ketika istirahat berlangsung, Mhm, mhm. kan kalau anak SD tuh biasa kan rame-rame Iya, main iya, iya. apa, Iya, main iya. main bola atau petak Iya, umpet iya, iya, apalah, betul, dia betul, tidak, iya. Pak. Dia itu cenderung Gitu ya. menyendiri, diajak oleh teman-temannya, yang seperti yang tidak mau gitu, teman-temannya juga tidak mau bergabung sama dia, tidak mau Oh, iya, mengajak. iya, iya, iya. Jadi ya kasihan gitu, Pak, untuk anak Oh, seusia dia tidak bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. oh. Jadi itulah ya Pak yang menyimpulkan bahwa Bapak Dani itu tidak mempunyai kepercayaan diri itu ketika ditanya dia itu tidak berani mengacungkan tangan ya. Kemudian ketika menjawab pun juga dia dengan suara lemah gitu ya Pak. Jadi tidak terdengar oleh kawan-kawannya gitu ya. Betul, Seakan-akan Pak. dia punya keraguan gitu ya. Betul, betul. Nah, kalau begini ya Pak, kalau kita menggunakan ukuran tingkat keberanian ya Pak, keberanian siswa, umpamanya kita gunakan level antara 1 sampai 10 ya. Kira-kira Dani itu sementara ini ada di level berapa ya Pak? Kemudian kira-kira apa yang menyebabkan faktor siswa Bapak itu seperti itu? Baik, kalau diibaratkan dengan level, Ya, ya. untuk tingkat kepercayaan dirinya itu sekarang masih ada di level 5, Pak. Oh, Kalau ya, dari ya, ya, ya. rentang 1 sampai 10 ya memang itu cukup mengkhawatirkan ya untuk seorang Ya, Dani yang memiliki potensi. ya, ya. Saya identifikasi sih untuk penyebabnya. Iya. Saya pernah ngobrol Pak dengan wali kelas sebelumnya. Iya, iya. Dulu itu Dani itu tidak demikian. Dani itu dulu memiliki kepercayaan diri, Iya, iya, terus iya. berani tampil di depan teman-temannya, terus juga memiliki apa ya, Iya, iya, iya. sosialisasinya juga ya cukup baik. Iya. Namun saya dengar dari wali kelas sebelumnya, jadi seperti ada trauma masa lalu, Pak. Oh, Jadi gitu, suatu gitu. ketika Dani itu pernah tampil di depan kelas untuk presentasi ataupun apa ya, menyampaikan pendapat. Iya, iya. Mungkin dia pernah melakukan kesalahan gitu, Oh. apakah dia ceroboh ataupun dan lain sebagainya, sehingga teman-temannya itu menertawakannya, Pak. Oh, Menertawakannya gitu ya. sampai puas, sampai lepas. Nah, sejak saat Oh. itu ya dia mungkin merasa down, Iya, 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 iya. mentalnya ya cukup terganggu lah ya. Mungkin juga dia memiliki apa ya, kemampuan pengelolaan emosi yang kurang juga, sehingga dengan adanya keadaan seperti itu dia langsung down. Nah, sejak saat itu memang dia langsung berubah, Pak, seperti itu. Jadi itu kepercayaan ya. dirinya mungkin hilang, Oh. takut salah gitu. Jadi mungkin menurut Bapak faktor itulah yang menyebabkan Dani itu tidak mempunyai kepercayaan diri ya. Iya, Jadi Pak. seperti dikatakan oleh Bapak, dia punya trauma ya di masa lalu, Betul. di mana ketika dia menjawab pertanyaan dengan salah, kemudian dia ditertawakan oleh temannya. Betul, Sehingga Pak. dia mempunyai trauma di waktu itu. Nah, begini ya Pak, kira-kira untuk menyelesaikan permasalahan yang Bapak hadapi sekarang ini, usaha apa yang sudah Bapak lakukan kaitannya dengan Dani tersebut, supaya anak tersebut bisa kembali mempunyai kepercayaan diri dan merasa tidak malu-malu ya ketika mengemukakan pendapatnya dalam proses pembelajaran. Baik, Pak. Sebenarnya sih saya sudah mempunyai rancangan strategi ya. Ada beberapa strategi yang ingin saya lakukan di masa yang akan datang terkait solusi untuk menangani masalah ini. Namun saya juga ya jujur lah, saya belum memiliki kepercayaan diri juga. Oleh karena itu ya saya konsultasikan kepada Bapak. Saya rasa Bapak memiliki kapasitas di bidang ini. Selain itu juga ya pengalaman Bapak mungkin lebih ya, jam mengajar Bapak lebih sudah bertahun-tahun. Jadi saya rasa nih Bapak orang yang tepat sebagai partner untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, yang pertama itu saya akan melakukan pendekatan secara personal. Jadi saya tanyakan seperti dia, kita nanti berbicara empat mata, apa sih yang menyebabkan kamu seperti ini? Ya. Terus saya juga
mencoba mengidentifikasi keadaan latar belakang sosial ekonomi Mm-mm. keluarganya, Iya, keadaan di rumahnya seperti apa. Barangkali anggapan saya terhadap tadi yang trauma masa lalu itu Mm-mm. kurang tepat juga gitu. Tapi Oh, saya iya, iya. simpulkan memang itu yang pertama ya melakukan pendekatan secara personal ya, Iya, iya, iya. sebagai upaya untuk menyatukan kondisi emosi ya antara guru dan siswanya. Yang kedua itu saya akan lakukan untuk memfasilitasi dia Mm-mm. agar dia mampu melakukan aktualisasi diri. Oh, iya, Seperti iya. saya sering menunjuk dia ke depan kelas, Mm-mm. mengapresiasi dia walaupun hanya dengan misalkan acungan jempol ataupun Iya, iya, tepuk iya. tangan. Yang penting dia itu bisa tampil di depan teman-temannya dengan menunjukkan kelebihan atau potensi yang dia miliki. Nah, dengan demikian mungkin Iya, iya, rasa iya. percaya dirinya itu akan terangkat kembali. Oh, Oh, iya, iya. walaupun mungkin ada kesalahan itu bisa diperbaiki. Kesalahan itu bukan suatu hal yang dibawa seumur hidup, Iya, iya, iya. menjustifikasi seseorang atau membuat down seseorang, tapi dengan suatu kesalahan bisa bangkit Ya. kembali. Ya. Oh, Intinya iya, iya. dia diaktualisasikan, dibantu aktualisasinya untuk meningkatkan kembali rasa percaya dirinya. Oh, Dan yang iya. ketiga itu karena sekarang kan udah zaman media sosial, Iya, apa-apa iya, kan iya. dipublish di media sosial agar bisa dilihat oleh halayak umum. Saya juga akan membantu dia untuk mempublish segala Iya, iya. kegiatan dia yang berhubungan dengan potensinya. Iya, iya, iya. Kebetulan dia itu memiliki kemampuan Pak di bidang hitung cepat, Iya, iya. ya, memiliki keunggulan dengan teman-temannya itu. Nanti saya coba buka bikin video sederhana Iya. yang menunjukkan dia bisa menghitung cepat, saya publish di YouTube, bisa dilihat Mm-mm. oleh banyak orang. Nah, mungkin dengan solusi seperti itu dia akan merasa terangkat lah, merasa diri itu ada, dia itu bukan seorang yang bersalah. Oh, gitu ya. Padahal menurut saya bagus loh, Pak. Bapak diawali mengatasi permasalahan itu dimulai dari pendekatan kepada Dani ya, kemudian Bapak juga coba mengangkat aktualisasi secara personal dia ya supaya dia punya keberanian. Bahkan Bapak sampai merencanakan untuk mempublish ya potensi yang dia miliki supaya timbul adanya kepercayaan diri. Itu ide bagus, Pak. Itu menurut saya ide yang bagus. Nah, kemudian Pak, kira-kira setelah perencanaan solusi yang Bapak rencanakan itu, keberhasilan seperti apa yang Bapak harapkan yang nantinya akan nampak pada Dani tersebut, Pak? Oh, baik Pak. Saya juga di sini Pak untuk menyelesaikan kasus seperti ini saya juga tidak memiliki target yang wah gitu Pak, Iya, iya, karena iya. saya rasa semua juga perlu proses. Iya, iya. Terlebih lagi ini pada anak ya yang memiliki perkembangan mental juga yang belum dewasa. Iya, iya. Nah, yang saya harapkan itu untuk perkembangan kecil saja. Dia berani Iya. mengangkat tangan di kelas saja itu sudah Oh, iya, merupakan iya. progres yang baik. Ketika Iya, ditanya oleh guru dia inisiatif sendiri acukan tangan, itu sudah cukup. Oh, iya, Pak. iya, iya. Ya selain itu bisa lebih lagi dengan dampak pengiringnya, dia bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, gabung dengan teman-temannya ketika istirahat. Iya, iya. Ya, seperti itu sudah merupakan rasa bangga bagi saya. Oh, iya, iya. Untuk perubahan kecil. Jadi itu aja Pak ya, mungkin minimalnya perubahan yang Bapak harapkan dari Dani tersebut ketika dalam proses pembelajaran dia berani untuk mengungkapkan pendapat. Betul. Ya, kemudian berani untuk mengacungkan tangan ya ketika ditanyakan pendapat bagi teman-temannya gitu ya Pak. Betul. Ya, oh, menurut Bapak kira-kira ya kalau seandainya nanti Bapak udah melaksanakan perencanaan-perencanaan yang tadi Bapak ungkapkan kaitannya dengan pendekatan secara khusus, secara personal kepada Dani, kemudian meningkatkan aktualisasi dirinya, bahkan Bapak merencanakan sampai ke mempublish kompetensi yang dimilikinya. Ya. Nah, kira-kira ini kalau seandainya Pak, kalau seandainya mungkin hal tersebut perlu ditingkatkan oleh Bapak, kira-kira usaha lain apa yang akan Bapak tempuh supaya Dani tersebut itu nantinya mendapatkan atau mencapai kepercayaan diri yang maksimal sesuai dengan harapan Bapak. Oh, baik Pak, saya kan sudah merencanakan ya yang 3 strategi tadi. Iya, ya. Namun apabila 3 strategi tersebut belum juga membuahkan hasil, ya mau tidak mau saya harus melakukan perubahan strategi. Saya harus melakukan lagi strategi yang lebih jitu, yang lebih masif, yang lebih menyeluruh lagi dengan semua pihak yang terlibat. Yang pertama itu saya akan melakukan konsultasi dengan pimpinannya di sekolah, dengan kepala sekolah, bagaimana seharusnya saya menangani kasus tersebut. Selain itu juga saya berkolaborasi
dengan rekan sejawat di sekolah, berdiskusi dengan guru-guru yang lebih senior, barangkali mempunyai tips atau trik yang lebih jitu ya. Nah, dan yang paling penting itu untuk mengimplementasikan trilogi pendidikan ya, dari Ki Hajar Dewantara. Saya tidak lupa untuk menjalin komunikasi dengan orang tuanya di rumah. Nah, mengapa demikian? Ya karena orang tua itu memiliki peranan yang penting di rumah. Terlebih lagi kan waktu anak itu di sekolah dan di rumah itu perbandingannya itu sangat jauh ya. Anak berada di rumah dengan orang tuanya, otomatis dia itu memiliki kedekatan yang lebih ya dengan orang tuanya secara emosional. Nah, dengan itu kita terus berkolaborasi melalui media sosial misalkan untuk memantau perkembangannya seperti apa dengan orang tuanya ya. Jadi orang tuanya selalu melaporkan kepada saya juga laporkan kembali kepada orang tuanya perkembangannya di sekolah seperti apa. Oh gitu ya. Wah, kalau begitu menurut saya langkah-langkah yang udah Bapak rencanakan ya dari awal sampai langkah terakhir Bapak yang akan tempuh itu merupakan langkah-langkah yang tepat, Pak, menurut kami ya. Karena tadi kaitannya selain dari pendekatan secara personal, Bapak juga tadi mengatakan akan menempuh langkah-langkah kaitannya dengan mengadakan kolaborasi ya, dengan pihak pimpinan ya, dalam hal ini dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan guru yang lainnya. Juga tadi Bapak mengatakan juga akan mengadakan komunikasi juga dengan pihak orang tua gitu ya. Nah, kemudian setelah nantinya rencana-rencana Bapak itu dilakukan, mungkin Bapak punya komitmen lain ya, komitmen untuk kedepannya apa yang harus Bapak lakukan kaitannya dengan menghadapi permasalahan kalau seandainya permasalahan itu dihadapi oleh rekan guru yang lain atau dengan mungkin saja Bapak menghadapi permasalahan yang sama. Nah, kira-kira komitmen Bapak untuk kedepannya seperti apa? Baik Pak, sebagai upaya tindak lanjut ya dari serangkaian proses ini, mungkin ada terus komitmen ya yang harus saya lakukan terkait dengan upaya-upaya atau strategi tersebut. Ya, saya berkomitmen jika strategi itu berhasil dilakukan oleh saya akan mensosialisasikan tips ya, triknya itu kepada rekan-rekan sejawat di sekolah. Mengapa? Ya, supaya jika ada anak seperti itu, cara menyelesaikannya seperti ini. Jika anak berkebutuhan seperti itu, cara menyelesaikannya kan sudah ada gitu. Trik-triknya seperti apa. Nah, di samping itu bisa juga sebagai upaya preventif. Agar kasus serupa yang terjadi di kelas saya itu tidak terjadi lagi atau tidak terulang kembali oleh siswa yang lain, oleh guru yang lain. Jadi selain upaya preventif juga bisa sebagai upaya kuratif juga. Oh gitu ya. Aduh, saya salut juga sih sama Bapak ya kaitannya dengan perencanaan-perencanaan yang akan Bapak lakukan sampai Bapak mempunyai suatu komitmen, mempunyai suatu tanggung jawab, akhirnya Bapak tindakan selanjutnya seperti apa. Dan menurut saya itu adalah hal-hal yang positif ya, yang memang harus Bapak terus kembangkan dalam permasalahan kaitannya menghadapi siswa-siswa di dalam proses pembelajarannya, Pak. Nah, dari tadi kaitannya dengan tanggung jawab yang akan Bapak laksanakan, tadi dikatakan akan mengadakan sosialisasi, ya, kemudian dengan rekan guru yang lain, kemudian dengan kepala sekolah juga. Nah, kemudian yang ingin tanyakan kira-kira ya Pak, setelah tadi dari awal kita melakukan pembicaraan kaitannya dengan permasalahan Bapak terhadap dani tersebut, nah kira-kira setelah kita mengadakan pembicaraan ini Pak, kira-kira perasaan Bapak sekarang ini bagaimana gitu Pak? Ya, jujur saya merasakan perasaan lebih percaya diri Pak. Saya tidak ada keraguan lagi ya untuk mengaplikasikan ketiga strategi yang telah saya rencanakan tersebut, karena saya sudah mendapat penguatan dari Bapak untuk mendapatkan penguatan yang begitu positif Pak. Terima kasih atas penguatannya. Terus juga Bapak telah memberikan semacam clue gitu Pak, semacam clue bagaimana saya harus bertindak. Nah, oleh karena itu saya siap untuk mencobanya, dan saya merasa sangat lega, sangat lega. Seakan-akan masalah ini sudah benar-benar terselesaikan. Walaupun saya belum menerapkannya, tapi saya merasa
pasti udah selesai nih, pasti Oh, iya. beres nih masalahnya. Seperti itu. Alhamdulillah Pak Ganjar, kalau Bapak sudah merasa lega dengan kaitannya dengan pembicaraan kita kali ini, dan Bapak doakan semoga rencana-rencana atau langkah-langkah yang akan Bapak tempuh untuk mengatasi permasalahan Bapak di sekolah akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan Bapak ya. Dan harapan kami juga ya, harapan saya semoga langkah-langkah atau tindakan-tindakan Bapak dalam menyelesaikan permasalahan di sekolah dapat menjadi tauladan, menjadi contoh bagi rekan-rekan guru yang lain kaitannya dengan penyelesaian permasalahan yang dihadapi di sekolah gitu Pak. Ya mudah-mudahan ya semoga sukses ya Pak Ganjar ya. Amin, terima kasih. Dan mohon maaf nih Pak Ganjar nih. Sebenarnya hari ini saya itu ada janji dengan Pak RT ya, akan ada rapat di Balai Desa kaitannya ada kegiatan untuk hari Minggu besok ya. Dan mudah-mudahan upaya Bapak yang tadi Bapak ungkapkan dapat berhasil dengan baik dan mencapai kesuksesan ya Pak ya. Namun jangan lupa Pak, nanti kalau seandainya hasilnya bagaimanapun, itu tolong kabari saya lagi ya Pak ya. Baik Pak, ya, siap. Ya, gitu aja ya Pak Ganjar ya. Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah, Pak Aep barusan sangat bagus ya percakapan coachingnya dengan Pak Ganjar. Namun di sini setelah selesai percakapan ada hal-hal yang ingin saya tanyakan. Iya ya Bu. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Oh ya, begini ya Bu, seperti yang pembicaraan kami tadi sudah dilakukan dan kami sudah mendengarkan apa yang menjadi sumber permasalahan dari rekan klien kami. Ya mungkin kompetensi yang ingin dikembangkan dalam hal ini kaitannya tadi sudah dikatakan oleh coach ya, klien kami, dia itu akan mengembangkan bagaimana dia melakukan strategi pendekatan secara personal kepada siswa tersebut. Kemudian dia juga akan mencoba berupaya untuk mengaktualisasi kaitannya dengan kompetensi yang dimiliki oleh siswa tersebut gitu Ya. Bu. Nah, tadi hasil dari percakapan tersebut bahwa proses coachingnya itu sudah sesuai dengan prinsip coaching ya, seperti tadi kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi dan sebagainya berdasarkan percakapan tadi ya, kita sudah sebelumnya sudah diskusi. Nah sekarang setelah proses ini tadi selesai, coaching ini, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kira-kira apa lagi yang akan dikembangkan? Ya terima kasih Bu. Tadi setelah kami mendengarkan dan memperhatikan trik-trik atau tindakan-tindakan yang Pak Ganjar mau lakukan, mungkin tadi kami juga mungkin dalam hal ini posisi saya sebagai coach, artinya kami mencoba untuk mendengarkan secara penuh kaitannya dengan permasalahan yang Pak Ganjar hadapi. Kemudian juga kami akan mencoba terus supaya kami ini berposisi sebagai mitra bagi klien kami. Artinya kami ini tidak terjerumus pada peran untuk menyampaikan solusi yang harus Pak Ganjar lakukan, tetapi kami mencoba untuk menggali potensi-potensi Pak Ganjar ketika dia menghadapi permasalahan tersebut, sehingga dengan sendirinya dia dapat memunculkan ide-ide bagusnya, seperti tadi ya udah kita sama-sama dengarkan, dia mempunyai berbagai ide-ide dan tindakan-tindakan upaya untuk mengatasi permasalahannya. Nah, kaitannya dengan kompetensi lain dengan permasalahan tadi, seperti yang sudah saya dengar dan saya gali potensi dari Pak Ganjar tersebut, dia juga selain melakukan upaya-upaya tadi, dia juga akan mencoba untuk menjalin kolaborasi ya Bu ya, kaitannya dengan pimpinan, dalam hal ini kepala sekolah, kemudian dengan rekan guru yang lainnya, dan bahkan dia lebih jauhnya ingin mengetahui bagaimana profil belajar siswa tersebut kaitannya pembelajaran di rumah gitu ya. Dalam hal ini dia juga ingin mencoba untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dengan pihak orang tua. Nah, itu mungkin kompetisi-kompetisi itu yang saya sendiri mengharapkan akan terus dikembangkan oleh Pak Ganjar ketika menghadapi permasalahan tersebut. Karena menurut saya ketika seorang coach menghadapi permasalahan, tentunya dia itu tidak dapat
atau tidak dapat menyelesaikan secara sendiri. Tentu harus adanya kolaborasi, meminta masukan dan pendapat dari baik dari pimpinan maupun dari rekan sejawatnya, begitu Bu. Terima kasih Pak Ep atas penjelasan dan sebagainya. Mudah-mudahan proses coaching ini akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih Pak Ep. Iya ya, sama-sama Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.